bukan. Tapi begitu kemarin kita di studio itu ya, saya jujur gitu, saya sebagai perempuan gitu, saya nggak bisa gitu, saya kasihan sama istrinya gitu. Saya minta bantuan sama Mas gitu, saya pengen selesai gitu loh. Oke, sebentar Mbak, maaf saya potong. Berarti Mbak tadi bilang Mbak ada hubungan, berarti bener Mbak itu sampai sekarang masih ada hubungan serius sama Mas Jimmy-nya? Masih. Berarti nih Mbak sekarang minta tolong kita buat apa nih? Buat nyelesain sama Mas Jimmy. Nah ini ngomong-ngomong, Mas Jimmy-nya ada di sini. Loh, kok ada ANTV di sini? Sekarang nih ANTV ngapain di sini sih? Kan urusan udah selesai, Mas. Iya Mas, Tolong, Mas, ya. Gini Keluar, Mas. Mas mending tenang dulu, kita ngobrol dulu baik-baik. Udah enggak, ini biar saya yang urus sendiri, Mas. Iya, maksudnya kita nggak akan di sini kalau Mbaknya nggak minta kita ke sini. Kita cuma pengen ngobrol baik-baik aja, Mas. Maksud kamu apaan sih undang-undang mereka? Aku mau minta bantuan sama dia, Mas. Aku udah nggak bisa. Aku ini perempuan, Mas. Kamu itu harus tegas. Kamu pilih aku atau dia. Aku nggak mau dicap pelakor sama tetangga-tetangga di sini. Udah jelas aku milik kamu. Aku nggak bisa. Udah deh, Mas, tolong Mas ya. Ya gini aja deh, gini. Biar enak, Mas sama Mbak duduk dulu, kita ngobrol baik-baik. Enaknya gimana? Diselesaikan apa aja. lagi? Kan udah jelas kemarin. Ya maksudnya kalau udah selesai, milih dia. kalau memang udah selesai, kita nggak akan dipanggil di sini lagi juga, kan Mas? Ini minta tolong sama kita. Pokoknya aku minta tolong hari ini kelarin gitu. Saya pokoknya udah nggak mau Mas sama kamu, Mas. Ayo Mas, minta tolong saya Mas. Saya ada sesuatu yang mau saya balikin sama ibunya dia. Saya minta tolong. Ya gini. Biar saya ngomong dulu, Kita ikutin aja maunya Oke? Biar semuanya selesai. Biar Udah. Nggak usah. Mau ngapain lagi sih? Kamu mau balikin apa sih ke ibu saya? Kamu nggak perlu tahu Mas. Nanti Mas tahu di sana biar semuanya selesai, semuanya clear. Pokoknya Mas saya minta tolong sekarang ke rumah ibunya dia Mas. Saya minta tolong banget sama Mas. Ayo cepetan. Ya udah, oke. Makin runyam nih, udah mendingan biar masalah cepat selesai, mendingan kita ikutin aja. Kita ke rumah ibunya Mas Jimmy aja. Pak Ustadz, ini rumah mertua saya. Oh ini? Iya. Kita ketok aja. Oh iya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Salam. Ngapain lo kesini? Lu bawa siapa kesini? Lu bikin malu gue aja lu ya. Ya Allah Bu. Mas Azam. Iya Pak Ustadz. Bisa dipakai masker. Yaudah. Ya, siap. Masuk. Apa kita pakai masker dulu? Udah Mas Azam. Makasih Mas Azam. Ya. Gimana Bu? Masuk aja dulu. Gak enak dilihat tetangga. Oke, makasih. Lu ngapain bawa orang kayak gini? Lu bikin malu gue. Gue malu sama tetangga-tetangga sini. Lu ngapain coba? Bu, sebentar. Coba di ngomongin pelan-pelan, gak Lu usah mau ngapain pakai. coba kesini? Aku cuma minta maaf sama ibu. Minta maaf ngapain? Aku mau pisah aja, Bu. Bagus kalau kayak gitu, bagus. Gue udah dari dulu Astagfirullahaladzim. sama anak gue. Dari dulu lo tau nggak? Gue nggak setuju sama lo kan. Bu, maaf ya. Ibu kan mertuanya. Mertua sama mantu itu tetap anak ibu. Masa ibu senang kalau anaknya berpisah? Bapak tahu apa tentang keluarga gue? Bapak nggak tahu apa-apa. Lo cewek nggak bener tahu? Gue dari dulu emang udah punya firasat lo ini kagak bener. Bu, sabar Bu, tenang. Lo Jangan ini emosi, ya. nih, nyampe sekarang juga kagak ngasih keturunan nih. Kagak ngasih keturunan, Bu. Tapi Ali nggak pernah mau kalau aku ajak ke dokter. Anak gue mah subur, anak gue subur. Lo nih lihat, nih ceking kayak gini, mana ada nih. Astagfirullahaladzim, Bu. Astagfirullah, ibu nggak boleh. Ini 4 tahun kawin kagak ngasih anak juga. Sekarang kalau anak ini posisinya anak ibu gimana coba? Tidak ada seandai-seandainya. Nyatanya gue kagak punya anak seperti ini. Loh, nggak ada yang nggak mungkin Bu, buat Mungkin Allah, buat saja, Tuhan. mungkin saja. Bisa Bapak nggak usah kenyataannya deh ngomong dibalik. begitu karena Bapak nggak ngerasain apa yang gue rasain. Gue tahu benar, ini menantu gue. Kalau Bapak Ustadz mau di sini mau bantu gue, bantu biar dia cerai sama anak gue. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Nih calon menantu gue nih. Nih calon menantu gue nih. Orang Jadi-
Mas Mario. Ya, Lo jangan pernah ganggu dia, karena dia calon menantu gue. Mas Mario, Lo yang lebih gimana sih ini? Astagfirullah. Oke, coba Mbak jelasin deh gimana sih? Ini loh Pak Ustadz. Iya, gimana? Saya datang ke sini mau balikin uang yang dulu ibu kasih ke aku, Bu. Maksudnya apa? Pokoknya aku nggak bisa udah. Uang apa ini? Maksud ibu kasih uang ini untuk nanti kalian mau beli apa, mau liburan kayak mau apa, terserah kalian. Itu maksud ibu baik banget kan? Baik maksudnya apaan banget sih? lah. Jadi selama ini kamu gak tulus sayang sama saya? Oh tulus, dia Bukan tulus. gitu, Mas. Aku memang selama ini aku bingung. Aku cinta sama kamu, aku sayang, aku nggak bisa move on dari yang lain gitu. Aku juga dipaksa sama ibu kamu. Tapi kan kamu cinta sama anak saya. Tapi Gimana Bu, sih? aku nggak mau dicap pelakor, Bu, sama orang-orang. Gak Bu. ada pelakor karena saya setuju Enggak, aku sama udah nggak kamu. bisa, aku nggak mau. Saya bingung kok ibunya sampai tega misahin anak yang udah nikah sih, Bu. Pak Ustadz nggak tahu apa-apa tentang dia. Ya justru Lo kita bulan kesini kemarin tuh- ngapain coba di kamar? Di kamar lo ngapain? Waalaikumsalam. Ini siapa lagi? Sini. Sini lo. Kok rame-rame kayak gini? Sini lo. Sini, duduk. Udah, ya aku duduk. Ini ada apaan, Bu? Ini siapa lagi nih? Ini nih kak abangnya si Jimmy. Ini si Adi namanya. Lo ngaku? Dia pacaran. Saya punya bukti banyak. Kenapa saya nyuruh mereka pisah? Saya tahu banget. Jimmy, bulan kemarin kamu tahu, ingat nggak waktu istri kamu nginep di sini? Ini pura-pura masuk angin. Kalau sama ibu nggak mau dikerokin. Sama kakak kamu kenapa mau? Adi, benar apa kata ibu? Ngaku aja. Semua yang ibu bilang itu ibu cuma ngarang karena mungkin dia minta saya terakhir. Bukan berarti harus saya ngapa-ngapain kan? Benar? Yaudah gini deh, Mbak. Benar ngarang? Mbak ini bener nggak sih Mbak? Mbak. Coba apa Sekarang sih gini yang aja terjadi deh. sebenarnya Mbak sama Mas Aku Adi? pacaran, nggak mungkin aku pacaran sama kakak iparku sendiri. Kok Mbak Kalau lo gemeteran emang gitu? cinta sama anak gue, kenapa lo tiba-tiba mau pisah? Coba deh Mbak, kalau emang itu bener Mbak lakuin, Mbak ngaku biar masalahnya selesai. Iya Pak Ustadz, sebenarnya saya pacaran sama Adi. Nah, dengar kan? Allah. Makanya Mama. sampai kapanpun Ternyata juga benar gue ya? nggak akan Bukan saya aja yang nggak benar, ternyata Mama juga nggak benar ya. Intinya bener Mas Adi punya hubungan spesial dengan Iya, Mbak. saya deketin kakak emang. Tapi ya kalau sebenarnya saya deketin kakak, harusnya kakak nggak mau dong kalau emang benar dia istri dari ini. Gitu. Oke, nggak usah nyalahin orang. Saya cuma kepengen Mas Adi ngaku. Bener Mas Adi ngakuin itu. Sebagai abang nggak boleh terlalu dekat sama adik ipar. Itu ada agama kita ngelarang. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang memang tidak semestinya dilakukan. Terus juga sebagai seorang kepala rumah tangga, udah punya istri, bagaimanapun istri kita, itulah istri kita. Kita rawat dengan baik, kita didik dengan baik, arahkan dengan baik. Jangan ambil keputusan sendiri. Saya cuma minta di antara kita saling memaafkan. Gitu ya Mas Mario ya. Ini udah jelas masalahnya, kesalahannya bagaimana. Dan sekarang sama-sama saling memaafkan. Ini bulan baik ya. Gini aja Pak ya. Lo, Jimmy, bawa bini lo. Kalau bisa segera urus surat perceraian. Iya pergi, cepat. Lo pergi. Ambil, bawa. Lo jangan pernah lagi ya deketin anak gue. Gue udah kasih kesempatan sama lo. Ya, saya nggak bakalan balik lagi ke sini. Udah. Jadi Mas Mario kita Ya pokoknya begitu. Pak Ustadz jangan pernah lagi coba nyatu-nyatuin keluarga kami. Pulang. Nggak ada gunanya juga. Kalian malu-maluin gue aja. Gue malu sama orang sini. Oke, Mas Mario. Adik! Buruan! Sabar. Gak usah bawa banyak-banyak. Semuanya gue yang beli. Ada aja ya, soalnya kayak gitu. Jangan biarkan masa lalu mencampuri masa depan kita. Karena masa lalu hanyalah sebuah pelajaran untuk kita ke depannya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku merasa tekanan batin dalam hidupnya karena pekerjaan di masa lalunya.
Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Sarah. Oh, butuh kursi satu lagi ya? Iya. Oke. Sebentar ya Mas ya. Ya. Kok berdua? Ada ini Suami. suaminya, yang Mbak Sarah. Iya, Sebelah saya sini ya. sendiri. Oke, silakan Mas. Mbak Sarah, betul katanya merasa hidupnya penuh dalam tekanan batin gitu. Iya, benar Kenapa? banget. Aku tuh tertekan banget gitu. Suami aku tuh kasar. Dia suka marah-marah nggak jelas. Dia nggak pernah ngertiin aku. Penyebab kasarnya itu kenapa, Mas? Jadi gini Mbak, Mas, ini istri saya ini 2 tahun yang lalu saya kirim ke Taiwan untuk sebagai seorang TKW. Gimana? Dia saya kerjakan di luar negeri sebagai TKW di sana. Tapi setelah kurang lebih 3 bulan balik dari sana, saya sebagai seorang suami, tuntut hak saya sebagai seorang suami itu tidak pernah diturutin gitu. Jadi saya sebagai seorang suami itu merasa itu, oh kenapa? Waktu berangkat beda, pulang beda gitu. Itu yang bikin saya marah. Saya punya hak dong tuntut hak saya kepada istri saya. Gitu Mas. Bukannya gitu. Kamu tuh ngertiin aku. Kamu nggak tahu aku kayak gimana kan di sana. Iya saya tahu. Kamu di sana kerja seperti apa sih? Saya belum tahu. Tapi kenapa kok kamu balik itu berubah gitu? Berubah total. Bukan begitu Mas. Iya, ini kita cari solusi dari masalah lagi dihadapi. Ya, buat Mbak Sarah, suaminya terasa kasar. Tapi buat sang suami, ini karena kewajibannya Mbak Sarah tidak dilakukan, haknya suami tidak diberikan. Pasti ada alasannya, Mas. Aku ngelakuin Ya itu alasannya semua. apa? Pernah dikasih tahu nggak? Sabar dulu Mas. Ini kita kalau pakai dengan nada Mas. seperti itu, Saya suami loh. saya ngerti. Sudah 2 bulan lebih. Saya ngerti. Saya tidak pernah dihargai sebagai seorang suami. Saya marah itu. 2 bulan. 2 bulan lebih. Oke. Itu karena kamu nggak tahu. Ya, saya nggak tahu kenapa kalau kamu nggak berubah begini gimana saya Aku tahu. bingung ceritanya harus kayak Pas, gimana. Mbak, ya. Gini, boleh geser ke kiri sebelah sini sedikit ya. Masih juga lebih sedikit sini. Biar kita ngomongnya perlu teriak-teriak gitu ya. Jadi kita kan mau cari solusi. Jadi kalau kita pakai nada yang kencang, keras, justru malah akhirnya malah emosi semua. Harapannya apa? Datang ke sini sebenarnya untuk apa? Aku tuh supaya dia tuh jangan kasar lagi sama aku gitu. Aku tuh istrinya dia gitu. Dia tuh harusnya jaga aku gitu loh, Mas. Iya. Bukan malah kasar, ngomong nggak jelas. Kamu ngomong apa sih? Suami tahu kamu nggak? Mas, dengar dulu. Iya. Kamu tuh 2 bulan loh. Berubah banget. Hah? Berubah. Aku tuh berubah pasti ada alasannya. Ya alasannya kamu yang tahu. Saya suami kenapa tuntut kamu tidak pernah melayani saya? Aku bingung ceritanya harus kayak gimana. Harus dari mana aku harus cerita, aku bingung. Oke, saya mau tanya ke Masnya ya. Mas nama siapa? Nama asli aja. Nanti kita akan ganti nama samaran. Nama saya Kita ganti dengan nama samaran ya. Namanya Romi ya. Oke, Mas Romi. Waktu dulu seperti apa dan sekarang berubahnya bagaimana? Boleh ceritain nggak kita? Jadi begini Mas, waktu itu memang ya, situasi ini begini kan memang saya nganggur. Oke. Saya tidak dapat kerjaan. Memang karena kami sebagai suami istri, dia pengen berangkat untuk saling menutupi kekurangan keluarga kami. Dan kami baik-baik saja. Oke. Dia juga saya izinin karena izin orang tuanya. Orang tuanya izinin, makanya waktu itu saya izinin. Kami seperti biasa, seperti awal kami kenal, kami udah punya anak, saya suruh dia berangkat. Yang saya kecewakan, dia balik dari sana itu berubah total. Di sana kerja berapa lama? 2 tahun? Kurang lebih 2 tahun. Dan dia baru balik itu kurang lebih 3 bulan ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Itu bikin saya marah, Mas. Iya, Aku bisa tuh dimengerti sih. ngebantu dia, Mas, gitu. Selama ini kan dia nganggur gitu. Dia nggak Iya. ada penghasilannya. Jadi aku tuh bantu kamu. Ya oke, gini ya. Mudah-mudahan malam hari ini ketemu nih titik tengahnya. Jadi
Mas Romi bisa tahu sebenarnya apa alasannya karena menuntut haknya sebagai suami. Dan Mbak Sarah juga bisa mengerti kenapa perubahan sikapnya dan mudah-mudahan bisa kembali lagi. Dulu kasar nggak? Dulu enggak, dia baik banget gitu. Tapi setelah aku pulang dari sana dia bener-bener berubah. Enggak, Ya saya berubah karena saya tuntutan hak saya dong. Oke. Terus kamu nanya dulu dong gitu. Tapi Mas, kalau ada laki-laki gini ya, saya mau tanya Angelati. Kalau kamu punya pasangan yang nada bicara seperti ini atau kasar, itu apa yang akan kamu lakukan? Apapun alasannya ya. Iya pasti sedih lah, ngebatin. Karena sebenarnya pria itu harus disadari mereka pasti lebih kuat dari kita. Jadi harusnya lebih mengalah aja, padahal nggak akan kalah juga gitu. Jadi harusnya Mbak, lebih bijak. terus saya mengalah terus. Tiap hari saya mengalah terus gitu. Ya harusnya lebih mengalah dan mencari tahu kenapa istrinya berubah gitu. Kalau memang nggak ada jalan pintas atau istrinya juga nadanya tinggi, baru kita agak menekan gitu Nggak kan. bisa gitu